Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu yang terbaik lagi buat kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur ya Bapa, Kau beri waktu lagi buat kami. Kami bisa beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan syukur kepada Tuhan, dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami siap pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Lawat kami semua Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, mari jamah setiap pribadi kami. Hari ini kami datang, kami butuh Tuhan. Dan kami tahu setiap hari adalah hari di mana kami membutuhkan Tuhan. Bapa, kami tahu kasih-Mu lembut akan menjamah setiap kami. Jamah dan sentuh kami sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terbuka untuk firman-Mu dan kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul. Dan hari ini masuk di bulan Februari, minggu pertama. Dan pagi hari ini saya membawakan tema kita bulanan ini, bulan Februari ini adalah tema menjadi terang dan garam, ya. Bagaimana kita berfungsi sebagai terang dan garam. Kalau disingkat jadi tegar, ya. Kita mau jadi jemaat yang tegar menghadapi segala situasi. Tentunya dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang menjadi terang dan garam, kita harus mulai dari ruang lingkup kita yang paling kecil dulu, ya. Artinya keluarga, ya, adalah hal yang kita bisa mudah sekali untuk kita bisa benahi, yaitu dari keluarga. Kalau sudah keluarganya, artinya kita sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, gampang untuk keluar jadi berkat, ya. Kalau kita mikirin terang dan garam, saya harus pergi kemana Pak? Saya harus melayani siapa Pak? Panggilan kepada siapa Pak? Siapa yang saya melayani? Pusing kita. Ya, akhirnya kita bilang terlalu berat ini tugas untuk menjadi terang dan garam, ya. Tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, ruang lingkup kita adalah di dalam kehidupan kita yang paling mudah adalah keluarga. Kalau kita di situ sudah mulai, ini kayaknya mic-nya mati-mati, apakah baterainya sudah mau habis? Atau bagaimana, saya pakai mic-nya aja ya? Cek satu, mati lagi dia. Cek. Ayo, kayaknya pakai mic biasa aja ya. Minta izin, nanti ada ininya lagi nih, tutupnya. Ada ya? Saya buka satu ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya itulah yang menjadi kerinduan dari Tuhan ketika bicara terang dan garam, dimulai dari ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Mari kita baca firman Tuhan dulu, ya. Kita lihat, slide berikutnya boleh dimunculkan. Ayat firman Tuhannya adalah dari Matius 5 ayat 13 dan 14. Ya, khotbah di bukit, dan Yesus mengatakan kepada para murid, ya, untuk mereka punya fungsi yang berfungsi dan memiliki makna, ya, dalam fungsinya itu dan berguna. Di dalam Matius 5 ayat 13-14 dikatakan firman Tuhan demikian. Bapak bisa baca di layar. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada dua yang fungsinya. Ada yang namanya garam dan terang. Kalau kita lihat di sini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita memang menjadi fungsi yang sesuai yang diharapkan. Dan saya yakin sekali, kalau kita bicara tentang fungsi, ya kita nggak melihat siapapun kita, apapun status kita, apapun kondisi kita, ya Tuhan mau lihat fungsi kita. Dimulai bagaimana ruang kecil yang kita percayakan kepada kita melalui Tuhan izinkan terbentuknya yang namanya keluarga. Kenapa? Karena disitulah pada saat momentum yang terbaik kita bisa menjadikan fungsi bahwa kita berfungsi sebagai terang dan garam. Garam punya fungsi yang bisa mengawetkan, mencegah kebusukan. Terang bisa memberikan cahaya yang terang yang menghilangkan kegelapan, sehingga potensi gelap itu tidak lagi menjadi pengaruh dalam hidup kita yang kuat. Nah, ini adalah hal-hal yang
kita mau sama-sama belajar pagi hari ini bagaimana kita menjadi terang dan garam. 1 bulan ini akan banyak bicara tema itu. Dan saya berharap kita belajar banyak dari berbagai macam pembicara yang akan bicara di tempat ini. Saya mau mengawalinya dengan bagaimana kita menjadi terang dan garam bagi keluarga. Boleh slide berikutnya dimunculkan? Tuhan membentuk keluarga itu untuk melakukan misi Allah. Ya, ada 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, ketika bicara keluarga, kita juga berfungsi untuk bisa mengasihi Tuhan di dalam keluarga kita, dan kita juga berfungsi untuk mengasihi sesama kita dalam keluarga dan juga buat orang lain. Kondisi inilah yang akan melihat bagaimana fungsi terang dan garam ini punya manfaatnya. Ya. Kalau kita bilang kita menjadi terang dan garam, tapi kita tidak mengalami sesuatu yang bersama dengan Tuhan dan mengalami sesuatu bersama sesama manusia, kita nggak ada rasa-rasanya gitu fungsinya. Oleh karena itu bicara fungsi terang dan garam, mulailah dari keluarga. Ya, kenapa saya sebut keluarga ilahi? Karena kita punya nanti keturunan ilahi. Ya, 2 hal. Dalam keluarga itu kita diminta untuk membentuk keluarga dengan menanamkan iman. Ya, karena iman itu menjadi modal utama untuk kita membangun keluarga kita. Yang kedua adalah kita memberikan yang namanya keterampilan atau pendidikan, tentunya buat anak-anak, ya, buat anak-anak kita. Dalam membentuk keluarga, kita harus menanamkan iman kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Dan jangan pernah juga kita bilang, ya sudahlah mengalir saja gitu ya. Jangan, tanamkan iman bagi keluarga kita. Kenapa? Karena ini akan menolong kita, ya, mengarahkan anak-anak kita, ya, masuk dalam rencana Tuhan. Walaupun kita nggak tahu mereka sekolah, kerja dan sebagainya, tapi ada rencana Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan ketika mereka nanti besar dan dewasa. Tanamkan iman yang buat kita adalah lakukan. Tugas kita menanamkan iman kepada keluarga. Lalu kita tentunya sebagai orang tua terus memberikan keterampilan atau pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Ini adalah menjadi bekal buat dia untuk menjalani hari-hari mereka di kemudian hari. Ya. Kenapa? Karena akan menolong dia untuk bisa melihat secara luas, ya, di dalam pergaulan, di dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan sebagainya, dan bergaul dengan banyak orang. Melalui pendidikan mereka akan bisa tertatah-lapi bagaimana mereka berpikir, ya, mengelola pikiran untuk bisa merancang masa depan buat keluarga mereka kelak di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus menanamkan, yang pertama modalnya adalah tanamkan iman kepada anak-anak kita. Kedua, memberikan pendidikan. Ada gambar, ya, ini mungkin muncul di dalam sosial media, Bapak Ibu pernah mungkin lihat di Instagram atau ada yang lewat TikTok, ya. Ini cukup menarik begitu ya. Ibu ini gambar, satu fotografer mengambil gambar di China. Lihat, bisa bayangkan dia mempunyai satu tanggung jawab yang luar biasa, ya, dan dia lakukan. Ibu ini gendong beban di punggungnya itu begitu besar, lalu dia gendong anaknya, ya. Ada yang kasih tagline-nya bagus, ya. Di pundak saya ada tanggung jawab. Artinya ada sebagai seorang ibu, ya mungkin nggak tahu dia apakah dia single parent atau dua-duanya bekerja, suami bekerja, istri bekerja, kita nggak tahu. Tapi gambar ini memberikan satu gambaran bahwa di pundaknya ada tanggung jawab, di pelukan tangannya itu ada masa depan anaknya. Ya. Ketika gambar ini menjadi sesuatu yang begitu menarik perhatian, ya, kita akan melihat, ini luar biasa. Seorang ibu yang berjuang buat keluarganya. Kalau dia single parent, ya, kalau dia ada keluarga juga, berarti ada suami, berarti dua-dua berjuang. Ini luar biasa. Ya. Dan begitu dia melihat fotografer ini mengambil ini ada sesuatu foto yang punya makna banyak sekali. Ya, dia bisa merangkul beban yang harus dia sebagai tanggung jawab dia ambil, lalu juga dia memikirkan masa depan itu anaknya. Ya. Ini cukup fenomenal. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu lagi pasti ada gambar ini, ya, di TikTok atau di media sosial yang lain, ya. Coba slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, kita punya asumsi atau pikiran ini kira-kira ngeri nggak? Ngeri, ya. Ayah, ibu, anak, kakak, adik itu ada tali bergelantungan begitu, ya. Nah, ini gambar dibuat oleh seorang anak usia 7 tahun di sekolah dasar, dan dia ditanya sama gurunya, maksud para murid, hari ini kita mau menggambar, menceritakan tentang keluarga kita, ya.
Jadi caranya gimana? Gambar. Bagaimana situasi keluargamu bahagia dan sebagainya. Ayo coba gambar. Akhirnya semua dikasih kesempatan untuk menggambar. Semua ngegambar, anaknya ada yang ngegambar pergi ke gunung, ke pantai. Nah anak ini ngegambar begini gitu ya. Lalu dia kaget gurunya, loh kok gambarnya begini? Ini kan gambarnya nggak biasa gitu. Akhirnya selesai pelajaran dia titip surat kepada anaknya. Nah kasih surat ini kepada orang tuamu, mamamu supaya datang ya. Saya mau ngomong-ngomong. Oh iya katanya. Langsung dia kasih suratnya, begitu dia pulang kasih suratnya kepada ibunya. Dan ibunya baca bahwa dia diminta datang hari esok gitu. Datanglah ibunya, lalu gurunya bilang, Bu saya mau ngomong. Iya silakan, ada yang saya bisa dengar apa gitu dari ibu. Iya gini, kemarin kita ada pelajaran tentang bagaimana keluarga yang bahagia, dia katakan. Oh iya, terus? Nah kami para guru meminta anak-anak menggambar, mengekspresikan bahwa bersama keluarga dia bahagia gitu. Oh iya terus Bu, nah anak ibu gambarnya begini, ditunjukin sama dia. Oh, anak ibu gambarnya begini, ibunya ketawa gitu, senyum-senyum. Loh kok malah senyum-senyum? Saya tuh khawatir sebagai guru, dia bilang gitu. Ini anak gambarnya nggak biasa begitu. Apakah dikatakan ini buat ibu lucu gitu ya? Oh enggak. Kenapa saya ketawa, dia bilang gitu. Ibu nggak tahu makna gambar ini, dia bilang. Karena saya tahu anak saya, dia melakukan gambar ini adalah gambar kami lagi liburan. Ya, di satu kota ada pantai yang bagus, lalu ada namanya snorkeling, gitu ya. Jadi mereka empat nyelam rupanya gitu. Nah nyelam kan ada kabelnya tuh. Nah jadi rupanya itu pantai, dia pada nyelam berempat pakai kabel yang selang gitu ya. Jadi mereka empat pada nyelam. Makanya nih anak gambarnya dia nggak gantung-gantung gitu ya, karena nggak ada gambar atas air gitu ya. Oh begitu, iya kami bahagia Bu, waktu kami nyelam bareng-bareng berempat. Ini anak makanya mengekspresikan ini. Oh begitu, saya pikir ini anak, dia menggambar ini, dia berpikir keluarga bahagia itu kalau mereka berempat gantung diri, selesai hidupnya. Ya kan bahaya. Dalam asumsi pikiran seorang guru kepada anaknya yang ingin lihat bahwa keluarga bahagia itu empat-empatnya gantung diri. Ya beda kayak di Kalideres ya, lain itu, semuanya meninggal. Dia langsung beda ceritanya. Kalau ini dia enggak, dia mengekspresikan kebahagiaan dia bersama keluarga ketika dia snorkeling bareng, menyelam bareng. Ya. Itu dia ayah, ibu, kakak atau adiknya gitu ya, nyelam bareng gitu ya. Mereka menikmati. Oh begitu, oh saya salah. Ya ternyata ekspresi seorang anak itu ya bisa membuat kita berasumsi yang berbeda. Tetapi orang tua, kita sebagai orang tua tahu apa yang digambar oleh kita. Kenapa? Karena kita bertemu setiap hari. Dan ketika dia mengekspresikan kebahagiaan itu, ibunya ketawa gitu ya. Bukan Bu, ini gambar kami waktu kami berlibur di pantai. Kami snorkeling bareng, berempat nyelam. Kami menikmati dan dia happy sekali karena bisa nyelam bareng-bareng. Ya gambarnya ngegantung diri begitu ya. Seolah ya, padahal bukan, dia lagi snorkeling berempat gitu ya. Nah Bapak Ibu saya mau katakan ini adalah sesuatu yang membuat kita belajar hari-hari ini ya. Kalau kita tidak menjadikan benteng yang kuat dalam keluarga kita, ya kita akan mengalami banyak hal ya dengan situasi segala macam yang ada di lingkungan kita ya. Untuk keluarga kita bisa lebih banyak karena pengaruh luar itu banyak sekali masuk dan kita yang harus membendungnya. Kita tidak izinkan hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam keluarga kita ya. Oleh karena itu begitu bicara tentang menjadi terang dan garam, kita mulai dari keluarga kita. Kita mau keluarga yang tegar, terang dan garam ya. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan menjadi keluarga-keluarga yang ilahi. Yuk kita mulai. Poin pertama, bagaimana kita melihat kalau kita bicara menjadi tentang terang dan garam? Sesuatu yang kita mulai adalah dari keluarga ilahi itu adalah keluarga yang hidup saleh. Kata saleh ya, bukan pisang saleh ya Bapak Ibu ya. Pisang saleh enak tuh manis. Tapi ini kata saleh dikatakan dan kamus bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan saleh itu taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah poinnya suci dan beriman. Ya, kata saleh. Bagaimana kita hidup ya bersama dengan keluarga kita ya, bukan berarti kita harus hidup saleh gitu ya, nggak ngapa-ngapa. Bukan, tapi bagaimana kita bersikap taat dalam menjalankan ya, kita mengasihi Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus bisa jadikan pondasi yang kuat untuk keluarga kita menjadi keluarga yang saleh ya.
taat, sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, suci dan beriman. Jadi porsinya yang besar adalah di kita keluarga. Ya makanya anak-anak itu memang yang paling besar porsi untuk kita mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai, termasuk menanamkan iman di kita, Bapak Ibu. Jangan dibawa ke sekolah minggu. Sekolah minggu cuma 2 jam, itu juga porsinya dipotong lagi. Ujian belum lagi, dikit sekali. Tapi porsinya di kita. Kita menanamkan itu. Bukan berarti kita bilang, aduh tugas tambahan dong, enggak. Ya, sederhana aja. Bagaimana kita membangun mereka di dalam mesbah, ya, bangun mereka untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, nggak harus kayak ibadah begitu pakai gitar, nggak harus kayak gitu, Tuhan menyita waktu lagi. Kita bicara bagaimana yang sederhana, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, renungkan bersama-sama, doa bersama, itu menanamkan. Ya, selebihnya bagaimana Tuhan akan bertindak kepada anak-anak kita. Oleh karena itu dikatakan kita harus ya menanamkan ketaatan, kesungguhan beribadah dan hidup suci dan beriman kepada Tuhan. Ya. Slide berikutnya, meningkatkan suatu spiritual keluarga melalui mesbah keluarga. Ya. Dulu tahun lalu kita mulai dengan membangun mesbah keluarga. Ya, kita terputus ya karena memang masih belum konsisten, gitu ya. Padahal saya dari dulu bisa punya modul yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu untuk jadi panduan. Bagaimana sih mesbah keluarga itu? Ya, kadang-kadang kita suka kebingungan ya memulainya. Apakah kita seperti ini ada satu lagu pujian, lagu girang, nggak begitu juga, gitu ya. Karena kita kebingungan sehingga ini yaudahlah begini aja, udah jadi, gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan setiap pribadi kita bisa lakukan. Ya, meningkatkan spiritual melalui mesbah keluarga. Ya, boleh klik berikutnya. Kita banyak contoh-contoh di Alkitab. Ya, di situ dikatakan ada keluarga ya yang mengawali segala sesuatunya dengan mesbah dan membangun mesbah keluarga. Ada Nuh, Yosua, Ayub dan lain-lain. Dan di sini fungsinya ada peranan bapak. Ya, kita sebagai kepala keluarga ya kalau yang udah single parent ya ibulah yang gantian. Tapi kalau kita masih ada komplit peranan bapak jadi imam, ya. Berdiri di antara celah berhubungan dengan Bapa surgawi, itulah imam. Jadi dia berdiri, ya, menjadi penghubung antara keluarga kita dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena itu harus diawali oleh kita dalam keluarga. Ya. Untuk meningkatkan ini, kita harus mulai berperan, ya, untuk melakukan ini. Sebagai imam, istri penolong, anak-anak harus terlibat. Ya, jangan sampai mereka nggak ikut terlibat. Ya. Walaupun kita nggak perlu panjang-panjang, sederhana aja, tapi fungsi kita itu jalan di situ. Ya. Ya, ada yang ngomong, wah, ayo ke gereja, misalnya, Pak, Bu ke gereja, misalnya suami dia, Pak ke gereja, udahlah titip salamnya untuk Tuhan Yesus, enak aja gitu ya. Nantilah menyusul dia, yang nggak begitu. Kita harus berperan sebagai imam, ya. Ya bukan hal yang sulit, ya. Tadi saya katakan kalau kita sederhana aja ajak mereka doa renungan satu ayat, itu udah jadi sesuatu yang kebiasaan akan membawa meningkatnya spiritual buat anak-anak kita. Ya, istri menopang, ya, anak-anak terlibat. Lalu ketika mulai berkembang begitu rupa, lalu kemudian bukan hanya keluarga, nah mulai kemudian diwakili oleh para imam Lewi. Ya, kalau kita bicara imam Lewi, kalau pada janjian lama mereka mau berjumpa dengan Tuhan, para imam lah menjadi perantaranya untuk ketemu Tuhan. Lalu modernnya lagi sekarang di gereja kita dilayani oleh para rohaniwan, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Dibawa untuk bisa mendekat ya kepada Tuhan. Ini satu salah cara untuk membangun kita punya spiritual kita, kerohanian kita. Untuk apa? Untuk kita mendekat dengan Tuhan, kita semakin kuat. Peranan seorang bapak itu menjadi penting di tengah-tengah keluarga. Ya, ada banyak kita merasa udahlah nggak usah, pokoknya biasa aja lah gitu. Enggak, ternyata itu penting. Kenapa? Karena akan menolong kita, anak-anak kita, ya. Mereka akan menemukan nanti rencana-rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ketika mereka diajak terlibat di dalam membangun mesbah keluarga. Ya, sederhana, karena nggak perlu yang rumit-rumit, ya. Kalau kita lakukan ini menjadi rutin, ya itu akan meningkatkan kita punya kerohanian bersama-sama. Kuat, ya kita tegar, ya untuk menghadapi apapun. Kalau kita tidak masuk di dalam mesbah keluarga, kita ya lemah hatinya. Walaupun kita bisa lakukan tapi lemah. Ya, tapi kalau sama Tuhan kita kuat.
Yang kedua, ya, untuk keluarga ilahi adalah keluarga yang menanamkan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ini bicara tentang Timotius, ya. Bagaimana Timotius punya ditanamkan iman sejak dia masih kecil, ya. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5, kalau di layar boleh dimunculkan, boleh. 2 Timotius 1, ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, dikatakan di situ. Paulus bilang begini. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi peranannya penting, ya. Seorang nenek menanamkan iman kepada anaknya Lois, lalu Lois menanamkan imannya kepada Timotius, dan Timotius menjadi alat Tuhan, anak rohani dari Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan tidak serta-merta begitu saja. Ada orang yang menanam, ada orang yang bersumbangsi dalam hidup kita. Ya. Untuk apa? Untuk ditanam kebenaran firman Tuhan. Kelak nanti dia akan besar, dia akan berfungsi, dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Tentu dia akan ingat nanti ada loh peranan, ya, orang-orang terdekat, dalam ini keluarga, yang menanamkan, ya, iman dalam dirinya, sehingga dia, ya, hidupnya itu masuk dalam rencana Tuhan, dan dia mulai ngerti, oh iya ya, nggak serta-merta loh, ya, ada orang-orang yang terlibat berkontribusi. Seperti ini dikatakan, ada neneknya yang menanamkan iman, lalu ada Eunike ibunya, dan kepada Timotius. Saya pribadi di keluarga kita nggak ada yang menanamkan iman memang, ya. Saya dari silsilahnya memang tidak ada yang garis keturunan awal itu kenal Tuhan Yesus. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada ya, dari mungkin keturunan berapa terus tiba-tiba terima Tuhan Yesus. Nah, kita udah ada terima Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau saya nggak ada, putus gitu, artinya tidak ada sesuatu pun silsilah yang dari keluarga. Nah, yang kenal Tuhan Yesus dari mulai kami begitu, silsilah kami, artinya di mana saya ada gitu ya. Nanti di bawahnya baru nih akan lanjut, ya, ke bawah mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Kalau mama kong sono enggak gitu ya, mereka enggak kenal Tuhan Yesus. Dari saya ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, nah dari sinilah generasi saya nanti akan terus, ya, akan kenal pribadi Tuhan Yesus terus. Ya, makanya saya mau belajar untuk menanamkan, ya, bagaimana iman kepada Tuhan Yesus kepada anak-anak, supaya makin mereka nanti ngerti, oh ada orang yang menanamkan, yang mendoakan, yang menceritakan, yang memberikan firman, bukan langsung tumbuh begitu saja, tetapi ada orang yang menabur. Kan Rasul Paulus bilang, ada yang menabur, ya, nanti Tuhan yang menumbuhkan. Ya, artinya apa? Dua-dua kerjasama. Oleh karena itu dikatakan di sini kita melihat, ya, bagaimana peranan keluarga di dalam kehidupan kita menjadi terang dan garam. Keluarga harus menanamkan iman, ya, sejak kita, anak-anak kita sejak sedini mungkin. Kenapa? Karena itu akan membawa mereka nanti kelak, ya, bersama-sama hidup mereka melihat pertolongan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Saat boleh dimunculkan, ya. Di situ dikatakan ada, ya, sebagai pasangan ya kita suami istri, ya, mendukung, setia melayani, ya. Terus klik, ya. Ini saya munculkan karena saya juga sudah bagi di renungan, ya. Ternyata ada 4 kecerdasan yang ada di manusia, ya. 4 yang paling menonjol gitu ya, yang berperan besar. Ada kecerdasan intelektual atau kita sebut IQ, ya. IQ lu jongkok katanya gitu ya, artinya IQ-nya rendah gitu ya. Wah, kita kalau bilang itu, waduh tersinggung banget gitu ya. Ternyata nggak begitu juga. Karena apa? Karena ada kecerdasan yang lain. Ada namanya kecerdasan emosional, ya, EQ. Ada kecerdasan attitude atau sikap, ada namanya AQ, ya. Lalu kecerdasan spiritual, ada SQ. Dari 4 ini, porsi yang paling besar ada yang keempat, kecerdasan spiritual, 70%. Yang lain 10. Ya, artinya bukan yang nggak penting, itu penting, tetapi yang harus fondasinya lebih kuat dulu adalah di kecerdasan spiritual. Maka kecerdasan yang namanya intelektual, emosional, sikap, ya, kalau spiritual ini sudah dibangun bagus, itu akan lebih luar biasa kehidupan anak-anak kita.
Dari 4 kecerdasan ini seringkali orang lebih fokus kepada yang pertama ya. IQ-nya dong harus tinggi gitu, jangan sejongkok mulu. Ayo belajar gini yuk, ditekan dia stres. Nggak heran nih dia langsung lompat dari apartemen 14. Ada kan? Ada. Ya, karena stres, IQ-nya nggak naik-naik gitu. Ya. Atau kalau sering kita temui ya karena Jepang dengan teknologi ya banyak orang yang stres, loncat, bunuh diri dan sebagainya. Karena dia mementingkan yang nomor 1, kecerdasan IQ. Bukan berarti kita udah masuk sekolah bego-bego aja lu. Ya di rumah aja, udah di rumah-rumah aja gitu ya. Yang penting doa gitu. Enggak juga gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun fondasi awal dasarnya adalah anak-anak kita ya dibawa kepada kecerdasan spiritualnya. Sehingga begitu dia besar dengan fondasi spiritual, kecerdasannya bagus, ya, emosionalnya dia kuasai dengan bagus, sikapnya juga seperti Yusuf, manis sikapnya. Ya. Artinya apa? Dia bisa ya menyesuaikan dengan baik di segala keadaan. Dia akan bersikap dengan baik. Oleh karena itu penting buat kita ya, bagaimana kita membangun manusia spiritual ini kepada anak-anak kita ya. Jangan sampai kita menitik beratkan kepada satu item saja yang mungkin juga lebih banyak di intelektual kita ya. Itu kita sering pakai di situ. Ayo belajar supaya intelektual kamu bagus. Nggak salah, tapi barengi. Ada emosional, ada sikap, dan yang paling penting adalah fondasi dasarnya firman Tuhan atau spiritualnya. Yuk kita lihat peranan kita sebagai orang tua seperti apa aja gitu ya. Ini sebagai anatomi tubuh. Ya kita orang tua itu fungsinya seperti otak, ya. Otak itu merancang. Kita merancangkan anak-anak kita punya masa depan penuh harapan. Kita sudah bilang kita rancangkan mereka. Yuk kamu hari ini ya mulailah sekolah dengan baik, ya. Capai cita-citamu. Setelah kamu sudah sekolah, bekerjalah dengan baik. Kalau bekerja sudah mapan, berkeluargalah dengan baik. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita setelah sekolah, kamu mau berbisnis dengan baik, kita tanamkan itu. Kita merancangkan. Ya, ada banyak orang tua merancangkan 10 tahun kemudian anaknya mau seperti apa. Itu fungsi orang tua sebagai otak yang merancangkan anak-anaknya. Lalu orang tua juga berfungsi sebagai mata yang melihat visi ke depan. Ya, kita jangan udahlah, jalannya hidup, ya, kamu besar, gede, kerja, kawin, meninggal, mati begitu ya. Kasih visi kepada dia. Ya, kasih visi bahwa dia anak-anak kita itu punya potensi yang besar. Kasih visi. Mungkin kita bilang saya gimana keadaan begini, kasihlah visi. Karena suatu saat visi itu akan terjadi dalam hidupnya. Ya. Visi itu akan mendorong dia untuk dia nanti bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, orang tua melihat itu. Kalau visi dia anak-anak kita. Karena saya percaya kalau kita menanamkan visi, ya, kita akan melihat Tuhan bergerak juga bersama-sama. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, atau mungkin masa bodoh aja gitu. Tapi cobalah ya, kita coba taruh visi. Lalu orang tua berfungsi sebagai hidung, mendeteksi ya ada hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Orang tua lebih dulu mengetahui karena punya pengalaman lebih dulu. Nah itu menjadi fungsi buat kita. Lalu lidah ya artinya mengucapkan kata hikmat, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata firman. Nah itu lidah. Dan yang ketiga telinga mendengarkan. Kadang-kadang anak kita perlu didengarkan ya, atau pasangan kita perlu dengarkan kalau kita sebagai orang tua ya. Nah oleh karena itu ini harus berfungsi ya seperti indera yang selalu berfungsi dengan baik. Kadang-kadang idealnya begini kita bilang kok semuanya nggak terjadi. Nah bagaimana kita melihat ya kalau sampai nggak terjadi semuanya berarti kita belum memiliki satu fungsi yang masih terhambat ya. Mungkin kita nggak merancangkan keluarga, mungkin kita nggak melihat visi dan sebagainya. Ya coba kita mulai, ya sedini mungkin kita mulai ya. Kami bisa melihat juga dalam kami juga mengarahkan anak kami untuk mereka bervisi, punya kasih visi, biar dia melihat. Ya, kadang-kadang kita kesulitan begitu. Coba tanamkan aja. Ya, makanya orang bilang, kamu udah besar mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Terlalu lebar. Bangsa dan negara terlalu besar. Tapi kalau bilang kamu cita-cita saya mau menjadi seorang insinyur, jelas dia satu titik yang dia akan lakukan. Jadi menjadi berguna bagi bangsa dan negara terlalu gede. Apa kamu mau jadi apa gitu ya? Iya berguna ya udah apa gitu ya. Karena kita kesulitan di situ. Nah taruhlah visi kepada dia, kepada anak kita sehingga dia melihat bahwa orang tuanya juga memiliki satu kerinduan
ya pekerjaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupannya. Yang berikutnya klik. Kita perlu mewariskan iman Kristus kepada anak-anak kita. Kita perlu mewariskan teladan hidup, memberi kesempatan pendidikan yang terbaik. Ya, makanya kami juga berusaha untuk menyisikan, ya walaupun kita suka, nih menyisikan anak untuk biaya pendidikan gitu. Makanya kita masukin mereka punya asuransi pendidikan minimal gitu. Ya kalau nggak punya nabung aja nggak apa-apa gitu ya. Supaya mempersiapkan mereka ya punya pendidikan yang terbaik. Wariskan iman, wariskan teladan, dan beri kesempatan yang terbaik pendidikan anak-anak kita. Ya, sebisa mungkin. Kalau enggak ya sebisa mungkin. Apapun yang kita bisa berikan ya, kalau itu terbaik ya sudah. Ya, kalau ini sampai terbaik sudah Tuhan, ya udah. Sejauh mana yang terbaik yang menurut kita bisa lakukan. Ya. Karena apa? Karena anak-anak kita itu adalah anak sekarang yang akan mewariskan generasi yang berikutnya. Kita dulu dari generasi bapak kita, ibu kita, engkong kita ya, kita terima warisan-warisan yang bukan warisan fisik ya, atau ya seperti tanah itu mungkin ada, tapi warisan yang teladan hidup, iman dan sebagainya. Nah kalau saya nggak punya tuh, jadi warisan iman ya, karena papa mama bukan di dalam Kristus pada saat Tuhan di saat ini gitu ya. Oleh karena itu kita harus mewariskan iman kepada Kristus ya, anak-anak kita ya, teladan hidup dan kasih kesempatan yang terbaik dalam pendidikan mereka. Ya. Bapak Ibu, saya percaya ya, kita sebagai orang percaya punya kerinduan yang sama membawa anak-anak kita masuk dalam masa depan penuh harapan. Seperti yang kalau kita sering baca di Alkitab di Yeremia 29 ayat 11. Tetapi bagaimana langkah-langkah kita seterusnya untuk mewujudkan itu semua? Mulainya kita harus berfungsi. Seperti yang tadi saya bilang ini, fungsi ini. Kalau enggak kita bilang mana masa depan penuh harapan anak saya kok begini gitu ya. Kita harus tahu bagian Tuhan menyiapkan janji, bagian kita melakukan ya yang harus kita kerjakan, menyiapkan dan sebagainya ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa keluarga yang ilahi, keluarga yang berdoa. Ini adalah klasik, tetapi memang ini yang kita akan lakukan. Kenapa? Karena memang bagaimanapun caranya ya, dikatakan firman Tuhan, berdoalah dengan tidak putus-putusnya permohonan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar di situ mengandalkan Tuhan, percaya akan rencana Tuhan yang terbaik dan ada waktunya yang tepat. Dan berdoa dan percaya itu tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Ya, saya yakin doa orang benar ya, dengan yakin, apalagi kita sekeluarga pegangan tangan, gandengan tangan, sepakat, yakinlah kita orang yang benar di hadapan Tuhan karena kita sudah dibenarkan Tuhan, kuasanya besar. Ya, terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Jadi kadang-kadang kita janganlah jemu-jemu berdoa. Ya, kalau kita udah mentok kiri kanan depan belakang masih ada atas yang akan memberikan jawaban buat kita, yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Kiri kanan temboknya tinggi-tinggi Tuhan, masih ada atas. Berdoalah kepada Tuhan. Ya, dengan tidak jemu-jemu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Andalkan Tuhan, percaya Tuhan dengan rencana yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Ya, dan apa yang kita doakan percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Orang bilang nah mungkin, tapi kalau Tuhan bilang mungkin, mau bilang apa? Ya. Orang bilang susah, kalau Tuhan bilang gampang, ya mau bilang apa kita? Orang bilang semuanya tertutup itu, tapi kalau Tuhan bilang buka, buat Tuhan terbuka semua berkatnya. Ya kita nggak bisa, ya bilang wah Tuhan kita batasi aja ya, kayaknya nggak bisa nih buat Tuhan. Bisa bagi Tuhan. Ya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan yang keempat, ini adalah keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Malaki 2 ayat 15, coba kita lihat di dalam Malaki ya. Malaki 2:15. Kitab yang terakhir di Perjanjian Lama. Malaki 2 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah seorang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Keturunan ilahi. Dari pernikahan kita ya, dalam hubungan keluarga ya, kita akan melahirkan keturunan ilahi.
Jadi katakan di situ setiap kita yang dipersatukan Tuhan, kita akan melahirkan keturunan ilahi. Ada banyak cerita, ya mungkin boleh slide yang munculin. Keturunan ilahi yang tentunya kita akan membentuk mereka dalam sifat-sifat dan nilai-nilai ya dari kita orang tuanya. Ya. Ada satu cerita di Amerika itu ada keluarga, dia punya anak 5. 5-5-nya jadi pendeta begitu. Bapaknya pendeta, anaknya 5 pendeta. Ya. Lalu satu ketika jemaatnya begitu dia selesai ibadah, mereka udah pulang, lalu jemaatnya coba lewat depan rumahnya mau mampir gitu. Mampir. 5-5-nya ada di situ kan, mereka sudah berdua, tapi 5-5 anaknya ada di situ. Mereka mampir. Mereka bilang, "Loh, ini tumben semuanya ada di rumah dikumpul di sini semua." "Iya, kita belum pulang ke rumah masing-masing, masih kumpul." 5-5-nya jadi pendeta, bilang. Terus lalu mereka duduk sama bapaknya di 6. Ya. Lalu dari percakapan mereka lalu dia tanya kepada 6 orang ini, termasuk bapaknya, dia katakan, "Saya mau tanya nih, kalian kan semua pendeta," dikatakan ya, bapaknya pendeta, anak 5 pendeta. "Saya mau tanya, dari kalian 6 orang ini sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, siapa yang paling terbaik?" Waduh, kan bingung juga jawabnya. 5 pendeta, bapaknya pendeta, 6. Ditanya, siapa yang paling terbaik? Pendeta dari antara 6 orang ini. Lalu dari semua mereka 6 yang menjawab, yang paling terbaik pendeta yang ada kami temui setiap hari adalah mama kami, orang tua kami, ibu. "Oh, kok bisa? Kan dia gak khotbah, kan dia gak sharing, kan dia gak melayani." Dia bilang, "Iya, memang mereka dia gak melayani, tetapi dia berkhotbah setiap pagi. Waktu kami dari masih kecil, dia menyiapkan makanan sekolah kami, mensetrika baju, ya, menyiapkan apa yang kami butuhkan. Dia berkhotbah di situ. Dia menyiapkan apa yang kami butuhkan sampai dia besar. Dia berkhotbah di situ. Dia teladannya itulah khotbah yang paling kuat, yang membuat kami kagum sama orang tua, ibu kami." Jadi di antara kami berenam yang paling hebat orang tua atau ibu kami menyiapkan. Ya, mungkin kita berkata dia nggak khotbah sih memang, dia nggak melayani, dia nggak sibuk di gereja, tetapi tiap hari begitu bangun pagi dia siapkan makanan, dia siapkan baju, dia siapkan segala kebutuhan untuk anaknya sekolah. Dia pendeta yang terbaik. Oh, itu. Iya, dia berkhotbah lewat itu semua. Kami memang dari mimbar, kami memang melayani, tapi orang tua kami setiap hari berkhotbah. Yang teladannya kami lihat setiap hari. Dialah pendeta yang terbaik. Wah, kagum dia. Ya. Kadang-kadang saya juga sama istri bilang gitu ya. Wah, gimana ya? Kita nih tiap pagi bangun, kita bangun jam 4:30 udah bangun gitu ya. Setelah doa dan semuanya nyiapin buat anak-anak. Kita cuma lakukan tahu bahwa ya apa yang kita lakukan, walaupun kita nggak berkhotbah kepada anak-anak, inilah teladan yang kita bisa berikan. Kelak mereka akan melihat, ya, apa yang mereka alami setiap hari, mereka rasakan setiap hari, itu yang kami kerjakan. Ya. Jadi kalau saya bangun, ya, Vena tuh udah langsung masalah segala macam ya, buat anak-anak. Ya. Dan kami merasa ini bagian kami juga, gitu. Ya. Nggak harus semuanya dinyatakan dengan wah saya ngomong segala macam gitu ya. Cukup lakukan aja. Itu khotbah kita yang setiap hari kita bisa lakukan buat keluarga. Dan saya katakan kepada anak-anak juga bilang, yuk bersyukurlah apa yang sudah Tuhan siapkan melalui apa yang Tuhan siapkan setiap hari. Ya, belajar untuk itu. Itu khotbah yang luar biasa. Jadi anak-anak ini juga mengatakan itu kepada orang tuanya. Dia khotbah yang terbaik adalah pendeta terbaik adalah ibu mereka. Sampai mereka juga menyatakannya bagaimana peranan seorang ibu dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita mungkin apa sih kita sering ya dulu saya juga pernah jadi anak gitu ya. Ini makanannya sih yang begini lagi nih apaan sih gitu ya. Kita nganggap makanannya orang itu jadul banget sih gitu ya. Nyiapinnya beginian yang kita juga nggak tahu rasanya bagaimana gitu ya. Atau ini gini lagi bosan juga ya. Tapi disiapkan yang terbaik. Itu khotbah yang terbaik. Jadi anak-anak nih, makanya anak-anak yang pada paham itu. Hormati ibu, ya, karena setiap pagi dia menyiapkan yang terbaik.
Kalau kita bilang itu Tuhan, mama saya nyiapin begini, bawel banget ya, dia siapin yang terbaik. Ya kita nggak pernah tahu, baju udah siap rapi segala macam ya. Kita pikir tuh baju begitu besok treng gitu ada malaikat tanpa sayap ya. Datang ke rumah kita, dia setrikain pagi-pagi udah beres ya, dia datang ke rumah kita, dia masak, nggak ada. Orang tua kita sebagai malaikat tanpa sayap itu yang tiap hari dia siapkan ya, jadi berkhotbah melalui apa yang dia lakukan ya, luar biasa ya. Jadi jangan pernah kita bilang mama jadul apa sih lo ya, kita melawan ya, artinya ya gimana ya, dia udah kasih yang terbaik tuh gitu ya, orang tua mereka bangga. Kenapa? Karena nilai-nilai itulah dibentuk dari keluarga melalui orang tua. Sifat-sifat anak juga dibentuk dari keluarga. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tinggal kita pilih, kita mau menangis, anak-anak kita menangis saat kita didik, atau nanti kita yang menangis di kemudian hari ngelihat anak kita berantakan. Kesono ke sini ngelawan dan sebagainya, kita nangis, aduh Tuhan kenapa anak gua begini gitu ya. Dia lupa dulu nggak dididik anaknya. Didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia akan tidak menyimpang dari jalan itu. Kita bahagia. Tinggal pilihan di kita mau menangis sekarang ya, anak-anak kita mau sampai menangis karena aduh mama gimana sih disiplin banget sih gitu ya. Dia sampai nangis-nangis marah-marah sama itu, nggak apa-apa. Tapi begitu mereka kelak sudah dewasa ya, mereka membuat kita happy, bahagia, tidak membuat kita nangis. Tapi kalau kita membuat kita senang, ya udahlah biar aja, jalanin aja lah, kita yang penting kita nggak kenapa-napa. Begitu gede kita gantian nangis, doain Tuhan tolong anak saya kenapa jadi begajulan, Tuhan tolong anak saya kenapa jadi begini gitu. Nah itu penting. Karena itu kita perlu mendidik anak-anak. Sifat-sifat anak dibentuk dari keluarga dengan nilai-nilai yang orang tua punya. Ya. Ada juga cerita, boleh slide berikutnya, ini mungkin sering didengar ya. Dua perbedaan ini ya. Ada yang namanya Jonathan Edwards sama Mark Juk ya. Dua-duanya punya keturunan yang banyak. Ya, kalau kita lihat di situ ya, keturunan Jonathan Edwards dan Mark Juk juga banyak. Tapi ada perbedaan juga yang kontras ya, antara Jonathan Edwards dengan Mark Juk. Ya, Jonathan Edwards adalah orang yang cinta Tuhan, mewariskan kepada anak-anaknya iman Kristen kepadanya, ya iman Kristus kepadanya, kepada anak-anaknya, maka membuat anak-anak dan keturunannya di generasi terus di bawahnya menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Ya. 440 orang jadi pendeta, misionaris dan teolog. 310 orang jadi pengacara. 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku, 30 orang menjadi hakim, 14 orang jadi rektor universitas, 3 orang menjadi kongres di Amerika, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Dari keturunannya menjadi berkat. Ya. Dimulai ketika dia menanamkan ya, nilai-nilai iman kepada anaknya. Beda dengan Mark Juk, dia katakan dia orang tidak kenal Tuhan, tidak cinta Tuhan. Karena dari keturunannya 440 orang suka berpesta pora, 331 orang gelandangan dan pengemis, 190 orang pelacur, 130 orang narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, 7 orang jadi pembunuh. Nggak ada yang bagus kan? Nggak ada. Maka saya bilang nilai-nilai kita tanamkan, firman kita tanamkan, kelak mereka akan merasakan itu dampaknya. Ya. Walaupun buat kita karena tambah waktu memang, tapi buat kita menambah waktu, memberikan nilai-nilai dan iman kepada anak kita, kelak mereka akan menjadi orang-orang yang memberkati. Ya. Gimana kita menanamkan itu semua? Ya mulai dari kita sebagai keluarga. Ya. Saya yakin ya begitu bicara tentang nilai-nilai ya kita langsung bisa langsung terapkan saja kepada anak ya, yang baik ya, lalu firman ya itu kita bisa terapkan. Kelak mereka akan menjadi keturunan yang luar biasa, ya, yang akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Ya mungkin kita berkata kayak Jonathan Edwards ini, kita dari sekian banyak ada anaknya jadi pendeta, ada yang jadi penjualan, ada dokter sebagainya. Kita nggak pernah tahu, ya keturunan kita selanjutnya, generasi-generasi nanti berikutnya. Yang penting adalah kita menanamkan, menaburkan iman
ya kepada anak-anak kita sejak dini ya, sekarang ini artinya sebisa mungkin ya. Karena apa? Karena kita punya kesempatan untuk bisa menanamkan itu dan menjadi tugas tanggung jawab kita ya. Dan yang terakhir sebagai take away buat kita, ini ayat yang saya juga taruh di di rumah, ada gambarnya, kami gantung gitu ya, sering kami baca berulang-ulang ya. Dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah seorang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini pilihan ketika dia di masa tuanya menyatakan kepada para bangsa Israel. Dia bilang, sekarang pilihan di kalian. Ya. Yang pertama dia katakan, sebelum kita datang ke tempat ini, kita punya nenek moyang namanya bapaknya Abraham itu Terah dan Nahor. Mereka orangnya tidak mengenal Tuhan. Dia beribadah kepada Allah yang tidak dia kenal, yang ada di seberang sungai Efrat. Dan dikatakan kita ada di negeri Amori. Orang Amori juga tidak kenal Tuhan. Nah, pilihan kepada kita hari ini, putuskan. Kalau saya, dikatakan kata Yosua, dengan keluarga akan beribadah kepada Tuhan yang kami kenal, yang membawa mereka juga keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Pilihan itu diungkapkan oleh Yosua ketika dia mengajak ya, bangsa Israel itu untuk memilih mana. Ya, sekarang putuskan. Nah, mereka mendengarkan itu ya, dan Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Pilihan kepada kita. Ya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal. Itu Tuhan Yesus Kristus. Tentukan dari sekarang gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih ya. Tapi saya yakin kita semua orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, untuk kita mengambil pilihan yang terbaik. Kita akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga, melayani bersama dengan keluarga di pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita boleh datang kepada Tuhan ya. Kira ini boleh memberkati kita ya. Saya tutup dengan ayat ini dan kita mulai merenungkan, sama-sama kita ambil tindakan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.